Ya, saya ingin menawarkan satu program kerja melihat dari gesitnya teman-teman KKN ini. Ya, saya sampai hari ini pasca pandemi yang mencuat di masyarakat itu adalah persoalan ekonomi. Ya, saya tidak menuntut teman-teman mengatasi persoalan ekonominya masyarakat Kelurahan Soreang, tidak seperti itu maksud saya. Tapi pada saat saya melirik ke sebelah melihat papan struktur dari peserta KKN itu, ternyata ada yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Saya berharap ke depan itu menjadi salah satu program. Saya garis bawahi, saya tidak menuntut teman-teman membuat sebuah program kerja yang bisa mengatasi persoalan yang masyarakat, persoalan ekonomi. Tapi paling tidak bisa memberikan edukasi juga, bukan hanya kalau saya melihat ini terbatas teman-teman, tidak secara TPA itu jelas. Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar gelar seminar program kerja di Kelurahan Soreang Maros. Teropong Kikuj melaporkan dari Kabupaten Maros. Masyarakat Kelurahan Soreang kedatangan adik-adik mahasiswa yang berkunjung dalam rangka proses kuliah kerja nyata atau KKN. Mereka pun menyambutnya dengan sukaria. Mahasiswa yang berkunjung di Kelurahan Soreang pada kesempatan ini adalah mahasiswa dari kampus UIN Alauddin Makassar angkatan 69 per 2022. Mereka berjumlah sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 8 perempuan, dan 2 laki-laki, dan dalam agendanya program mereka akan berlangsung selama 45 hari. Mereka menggelar seminar program kerja yang berlangsung di kantor Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Kabupaten Maros hari ini, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Dari observasi yang mereka lakukan selama beberapa hari, mereka sepakat dan telah membuat beberapa program kerja yang akan mereka lakukan selama berada di Kelurahan Soreang. Program kerja tersebut pun mereka paparkan dalam seminar yang mereka gelar saat ini dan disimak langsung oleh Pak Lurah Soreang beserta beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga dari staf pegawai kantor Kelurahan Soreang. Baik, untuk acara selanjutnya terkait program kerja, saya serahkan kepada moderator Fitriani Rabadani untuk mengambil acara. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Ramdhani Ayat. Saya selaku moderator yang akan menuju pemaparan program kerja yang akan kami laksanakan. Nah, dari beberapa dari hasil observasi yang telah kami lakukan, kami memunculkan beberapa program kerja yang nantinya akan kami laksanakan selama kurang lebih 45 hari. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada koordinator desa untuk memaparkan program kerja yang akan kami laksanakan. Waktu sebentar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum saya memaparkan seminar program kerja dari mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 93 Soreang yang telah sempat hadir di tempat ini. Sehubung juga dengan program kerja yang kami telah buat
berkenaan dengan masalah pendidikan. Jadi program kerja pertama yang ingin kami lakukan dan sekarang alhamdulillah sudah terlaksana berkat izin dari Ibu Kepala Sekolah SDN 93 Soreang, ialah proses belajar mengajar di SDN 93 Soreang. Kegiatan ini dipilih untuk dijadikan program kerja kami atas beberapa pertimbangan, yaitu terdapat 2 mahasiswa dari posko kami yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang insya Allah siap memberikan kontribusi di sekolah SDN 93 Soreang. Dari hasil observasi yang kami lakukan, maka kami memilih SDN 93 Soreang karena beberapa alasan. Yang pertama, lokasi yang mudah dijangkau dan paling dekat dengan posko. Yang kedua, karena program studi masing-masing teman beragam, jadi kami memilih tingkat pendidikan sekolah dasar untuk melakukan proses belajar mengajar. Adapun maksud dan tujuan ialah untuk meringankan tenaga pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar di SDN 93 Soreang dengan mengajar di kelas dan bekerja sama dengan guru SDN 93 Soreang serta membantu siswa mengembangkan potensi. Adapun program kerja yang kedua berkenaan dengan Posyandu. Kegiatan melakukan penyuluhan serta edukasi kesehatan kepada masyarakat dalam kegiatan Posyandu, baik terkait masalah gizi balita dan lain-lain, dengan bekerja sama dengan petugas puskesmas setempat. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita. Yang kedua, untuk mencegah timbulnya penyakit serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan balita. Adapun program kerja yang ketiga ialah English Weekend. Kegiatan ini sangat penting bagi kami mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar untuk disalurkan kepada adik-adik siswa sekolah dasar, karena bahasa Inggris memainkan peran penting dalam kehidupan serta sering membantu dalam komunikasi. Ini adalah bahasa utama untuk mempelajari subjek apapun di seluruh dunia. Bahasa Inggris penting bagi siswa karena dapat memperluas pikiran mereka, mengembangkan keterampilan emosional, meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan kesempatan kerja. Jadi mempelajari bahasa Inggris sejak awal akan lebih baik karena sudah memiliki dasar. Itu tujuan kami membuat program kerja English Weekend. Adapun program kerja yang keempat atau berikutnya ialah mengajar di TPA. Program kerja kami ialah mengajar santriawan atau santriwati dalam membaca Al-Quran sesuai tuntunan. Yang kedua, mengajarkan materi dan praktek ibadah yang mencakup sholat dan wudhu. Yang ketiga, mengajarkan hafalan doa-doa harian dan hafalan surah-surah pendek. Maksud dan tujuan dan sasaran yang ingin kita capai ialah kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas santriawan atau santriwati dalam membaca, utamanya dalam persoalan ibadah, serta mampu mengamalkannya. Untuk waktunya mungkin bisa disesuaikan di TPA-TPA karena kebetulan juga teman-teman sudah berkunjung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah membimbing juga dan mengarahkan menuju TPA-TPA yang ada di Kelurahan Soreang ini, di Kelurahan Macua, ya, lingkungan Macua. Adapun juga program berikutnya menyangkut masalah kebersihan. Ya, jadi kami juga sudah bersosialisasi juga, sudah bertanya kepada Pak Lurah juga, bertanya kepada Pak RW
kebersihan, dan insya Allah teman-teman siap dengan kegiatan Jumat bersih. Betul itu Pak Lurah, kegiatan Jumat Minggu. Ya, jadi kebetulan ada kegiatan Jumat dan Minggu, Jumat bersih, Minggu bersih, dan teman-teman KKN siap turun langsung di lapangan ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan juga kegiatan berikutnya menyangkut masalah masjid. Di sini kami melihat ada 4 masjid kalau tidak salah di Kelurahan Soreang. Satu yang di pesantren, di rumahnya 3 Pak Dik. Saya 5 dengan pondok pesantren. Makanya kami ingin mungkin bisa bekerja sama dengan Bapak RW dan Bapak Ibu RT setempat mengenai masalah masjid, dan juga imam masjid mengenai masalah kebersihan. Insya Allah teman-teman siap turun langsung ke masjid untuk membersihkan masjid tersebut. Mungkin cuma itu pemaparan seminar program kerja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar program kerja mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar ini berjalan dengan situasi yang hangat, di mana beberapa perwakilan tokoh menyampaikan saran dan usulan mereka yang disambut baik oleh adik-adik KKN ini. Adapun tambahan yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, itu yang pertama harus diikuti, mungkin sudah ada aturan yang diberikan dari kampus. Kemudian juga perlu diketahui bahwa namanya baik desa maupun kelurahan itu biasa ada istilahnya kearifan lokal, dan ini perlu betul-betul diketahui bahwa kearifan lokal mungkin di Kelurahan Soreang khususnya, atau kebiasaan masyarakat biasanya kan mungkin jam 10 sudah pada tidur. Karena namanya juga anak mahasiswa, biasa kan ada yang menghibur dirinya dengan membawa gitar dengan suara keras mungkin. Itu yang perlu dipahami di dalam melaksanakan suatu KKN. Kemudian juga saya tadi sudah terapkan bahwa jangan malu untuk bersosialisasi dengan masyarakat, karena di situ biasa kita bisa mengambil hikmah baik dari segi informasi maupun sebaliknya, atau flashback. Kita dapat memberikan syarat, kemudian terobosan hal apa yang perlu kita laksanakan di dalam KKN itu. Dan tadi juga saya lupa, yang mungkin banyak berkontribusi dalam ini membantu adik-adik sekalian, yaitu Pak RW 1 Soreang, dalam hal ini Pak Asis sebagai RW. Terima kasih Pak Asis untuk kontribusinya kepada adik-adik mahasiswa kita. Seyogyanya saya berharap ini adalah KKN, berarti tujuan utama adalah untuk Kelurahan Soreang. Walaupun mungkin Macoa sedikit agak jauh, kalau bisa juga dimasukkan dalam program mengajar di Macoa. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Supaya ada kebersamaan dan adik-adik bisa melihat bagaimana tingkah laku secara umum di Kelurahan Soreang, secara baik pendidikan maupun yang lainnya. Itu yang barangkali yang kami harapkan. Kemudian kalau memang adik-adik termasuk tadi yang disampaikan Pak Sekur soal papan mungkin batas-batas atau nama-nama per RT, kalaupun memang ada hal yang bisa dilakukan adik-adik mahasiswa, kebetulan masjid kami di Masjid Rahmatullah itu masih kosong namanya, kami selaku panitia di masjid bersedia membantu finansialnya, yang penting adik-adik mau bekerja. Jadi kami bisa, mungkin kalau ada kegiatan bisa ditambah di situ. Soal dana pihak masjid yang menanggung. Jadi adik yang berada di lapangan, kami yang akan membantu mengeksekusi. Saya selaku panitia di sana, salah satu, jadi saya bisa menyampaikan itu. Sehingga program adik bisa jalan, kami juga bisa menikmati nanti hasilnya adik-adik. Itu yang barangkali yang perlu kami sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih
mudah-mudahan dalam hal ini kegiatan yang kita bisa laksanakan tidak perlu terlalu banyak, tapi semuanya bisa jadi tips. Jadi sehingga kita selesai semuanya tidak ada yang terbengkalai. Saya coba-coba membagi waktunya teman-teman dengan 45 hari 40 hari kerja efektif ke depan. Setelah kita lakukan seminar ini, penyuluhan posyandu itu saya pikir kalau kita konekkan dengan pihak puskesmas, kegiatannya itu biasanya hanya sebulan sekali. Berarti sudah bisa dipastikan kegiatan itu hanya 1 kali teman-teman. Nah, kedua persoalan kegiatan di TPA, saya tetap persis apa teman-teman sudah melakukan observasi secara menyeluruh di kelurahan, di tepatnya di 2 lingkungan ini yang 14 RT, kemudian sasaran yang dituju TPA yang mana, karena kalau tidak salah ada beberapa kelompok-kelompok itu. Kemudian kebersihan lingkungan ini juga maksimal teman-teman bisa laksanakan 4 kali kegiatan, 4 kali Jumat ke depan. Nah, kemudian mengajar di sekolah ini penting teman-teman, sekalipun keterbatasan personil dari teman-teman hanya 2 bidang yang backgroundnya di pendidikan, tapi teman-teman tidak boleh mengesampingkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Teman-teman melakukan observasi itu bukan per wilayah, bukan per bagian, tapi secara umum di kelurahan. Nah, tentu sekalipun menjadi pertimbangan keterbatasan personil, tapi tidak bisa mengesampingkan atau justru menjadi spesifik pada satu kegiatan. Paling tidak ke depan dengan waktu yang ada, ya kalau memang istilahnya tidak bisa di 1 minggu full di SD 93, mungkin 3 harinya di sini, 3 harinya lagi di Mocoa, sama seperti yang diutarakan tadi oleh Pak Yusuf. Ya, saya ingin menawarkan satu program kerja melihat dari nasibnya teman-teman KKN ini. Ya, saya sampai hari ini pasca pandemi yang mencuat di masyarakat itu adalah persoalan ekonomi. Ya, saya tidak menuntut teman-teman mengatasi persoalan ekonominya masyarakat Kelurahan Soreang, tidak seperti itu maksud saya. Tapi pada saat saya melirik ke sebelah melihat papan struktur dari peserta KKN itu, ternyata ada yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya berharap ke depan itu menjadi salah satu program. Saya garis bawahi, saya tidak menuntut teman-teman membuat sebuah program kerja yang bisa mengatasi persoalan di masyarakat, persoalan ekonomi. Tapi paling tidak bisa memberikan edukasi juga, bukan hanya kalau saya melihat ini terbatas teman-teman, tidak secara TPA itu jelas siapa objeknya yang teman-teman akan temani berinteraksi. Di posyandu juga seperti itu, mengajar di sekolah jelas objek yang teman-teman akan tuju, kebersihan lingkungan jelas. Nah, saya mau secara umum ini karena sampai hari ini saya secara pribadi mengatakan hal yang fundamental pasca pandemi itu adalah persoalan ekonomi. Nah, saya berharap teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu bisa membuat satu program kerja yang paling tidak juga sifatnya edukasi. Ya, kira-kira ada mungkin kiat-kiat ke depan di tengah kondisi seperti ini itu bisa memberikan motivasi kepada masyarakat secara umum berkaitan dengan peningkatan ekonomi itu. Sebelumnya saya mengucapkan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa selamat datang di Kelurahan Soreang. Singkat saja yang ingin saya sampaikan bahwa boleh dikata, ini mohon maaf ya, boleh dikata asalkan ada mahasiswa masuk, programnya cuma itu betul saja. Tapi ini mohon maaf terkait dengan kegiatan di TPA, TPI, kebersihan lingkungan, pembunuhan posyandu, mengajar di sekolah. Sekedar masukan buat dari saya untuk teman-teman adik mahasiswa, apakah tidak bisa dimasukkan program kerja itu cuma 2 saja dari saya, itu permintaan saya.
Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Yang pertama adalah sini kan ada terjadi program belajar mengajar, ya tadi TPI. Mungkin sama idealnya mungkin juga dimasukkan kita teknis pemandian jenazah, karena kita tahu di sini kan dari UIN, Universitas Islam Makassar, terkait masalah agama kan sekedar masukan ya, teknis pemandian jenazah. Terus yang kedua, pembelajaran tajwid itu penting sekali, karena biasanya kita mengaji tapi salah tajwidnya. Nah itu kan salah artinya. Cuma dua saja kalau saya. Tetapi sebelum saya memberikan saran saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian ini yang melaksanakan KKN. Saya ingin bertanya, apa sih makna dari KKN itu? Mungkin satu saja yang jawab, mungkin Pak Koordinator saja. Tapi saya inginkan jawaban bukan dari secara teoritis, agar tetapi kemauan dari adik langsung. Sedikit saja, dia satu dua kata. Apa itu KKN? Makna sebenarnya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini adalah jawaban yang pertanyaan yang mungkin tidak sulit juga dan tidak mudah bagi teman-teman KKN. Tapi ini bagi saya pribadi, kami datang di sini kuliah kerja nyata atau KKN. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di sini, kita datang di sini bukan untuk membangun kelurahan, karena mengingat juga kita terbatas oleh waktu, karena kita di sini cuma 45 hari. Tapi kita di sini datang untuk membantu masyarakat ataupun juga di kelurahan. Kalaupun bisa kita bantu. Kalaupun mungkin kita belum mampu untuk membantu, mungkin kita bisa bincangkan lagi, rundingkan lagi untuk kedepannya bagaimana baiknya. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Sangat bagus jawabannya. Saya juga sependapat dengan apa yang Anda sampaikan itu. Pada intinya KKN itu adalah pengabdian kepada masyarakat, sejarah dan seluruhnya itu yang ada maksud tadi. Akan tetapi kalau kita ingin mengembangkan pola pikir secara sederhana, KKN itu pola pikir sederhana ya, dicatat dulu. Pola pikir sederhana KKN itu adalah hanya sebagai salah satu syarat bagi kalian untuk bisa melanjutkan proses akademik kalian ke tahap selanjutnya. Saya tanya deh, bisa nggak kalian bisa nggak kalian ujian seminar proposal dan lain sebagainya kalau kalian tidak KKN? Tidak bisa kan? Nah, jadi kalian harus ikut KKN. Itu kalau kita berpandangan secara sederhana, pola pikir sederhana. Nah, secara akademik dan secara harfiah, tadi saya sampaikan intinya adalah KKN itu adalah wadah pembelajaran bagi kalian bagaimana caranya nanti kalian untuk mengabdi kepada masyarakat. Intinya pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan saran saya hari ini. Saran saya, apa indikatornya? Apa indikator keberhasilan dari KKN kalian? Apa indikatornya? Kalau kita menggunakan pola pikir yang sederhana tadi itu, kalau kalian menggunakan pola pikir bahwasanya ini hanya syarat, berarti indikatornya apa? Indikatornya adalah kalau kalian sudah selesai menyelesaikan pendidikan kalian selama 45 hari dan kalian mendapatkan nilai dari dosen kalian dan memuaskan dan bersyarat untuk melanjutkan ke proses akademik selanjutnya, berarti kalian sudah sukses. KKN kalian sudah sukses. Akan tetapi kalau kita memaknai secara harfiah, pengabdian kepada masyarakat bukan seperti itu deh. Bukan seperti itu. Dan saya sarankan berpikirlah secara arti sebenarnya daripada KKN itu seperti apa. Indikator daripada keberhasilan KKN menurut saya, karena saya juga pernah berada di posisi seperti kalian deh, saya mengartikan bahwa KKN itu adalah indikator keberhasilan dari KKN kalian itu apabila kalian telah menyelesaikan selama 45 hari di kelurahan Soreang ini dan masyarakat melepas kalian dengan rasa haru, dengan rasa bangga, dengan rasa ada rindu bahwa kalian ini pernah berada di Soreang. Itu artinya kalian semua memiliki kesan baik di masyarakat. Intinya seperti itu deh. Tinggalkanlah kesan baik di masyarakat di kelurahan Soreang. Apalagi kelurahan Soreang ini ada beberapa kelurahan yang pernah saya bertugas. Kelurahan Soreang adalah kelurahan yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, dan semangat musyawarah. Jadi apapun kegiatan kalian, lakukanlah
berkomunikasi lah dengan masyarakat, karena sangat terbuka masyarakat Kelurahan Soreang ini. Selamat mengabdi untuk masyarakat di Kelurahan Soreang. Semoga adik-adik mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar ini betah dan bisa memetik hal-hal positif dari kami. Selaku mewakili masyarakat Kelurahan Soreang, kami mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Penulis Bang Kikuy.